Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Suraya dengan NIM 2021-01326. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Marketing Manajemen yang diampu oleh dosen Pak Cahyadi Supiansuri. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A. Nah, pemasaran sendiri itu adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk mengkomunikasikan, menciptakan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dan untuk memberikan nilai kepada pelanggan itu dengan cara menguntungkan organisasi dan menguntungkan para pemangku bisnis. Pertanyaan yang 1B mengenai pentingnya pemasaran. Nah, pemasaran itu sangat penting bagi usaha kursus bahasa Inggris ini, karena dengan pemasaran itu tidak dilihat dari kecil atau besarnya bisnis tersebut. Nah, apabila kursus bahasa Inggris ini tidak melakukan pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui produk apa yang dihasilkan dari bisnis ini, dan sehingga itu membuat kurangnya peminat untuk daftar kepada kursus bahasa Inggris ini. Dan sebaliknya, jika kursus bahasa Inggris ini melakukan pemasaran, maka konsumen akan mengetahui produk apa yang dihasilkan, dan itu akan membuat konsumen itu tertarik untuk daftar dan mengikuti kursus tersebut. Terlebih lagi jika tempat kursus ini memiliki kelebihan atau inovatif yang terbaru dibandingkan kompetitor. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2A. Kepuasan pelanggan merupakan perasaan kecewa atau sedih yang ditimbulkan karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk dengan ekspektasi mereka. Nomor 2B. Kenapa adanya puas atau tidak puasnya konsumen? Karena setiap konsumen itu memiliki ekspektasi atau harapan-harapan dari produk yang mereka beli. Jika kinerja kurang dari ekspektasi mereka, maka konsumen akan merasa tidak puas, dan sebaliknya, jika kinerja melebihi ekspektasi atau harapan mereka, maka konsumen akan merasa puas. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2C mengenai kepuasan pelanggan dari kursus bahasa Inggris itu adalah mengenai pelayanan yang terbaik. Nah, dimaksud dari pelayanan yang terbaik itu mendapatkan pengajar yang berkompeten agar bisa mendapatkan hasil atau ilmu yang maksimal. Nah, selain itu, konsumen juga merasa puas karena dalam kursus tersebut terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran. Karena dengan fasilitas tersebut akan lebih meningkatkan kenyamanan para murid untuk belajar. Nah, untuk konsumen yang tidak puas itu biasanya dari segi harga. Untuk harga itu tinggi, tetapi konsumen tidak bisa menerima fasilitas-fasilitas yang dijanjikan itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3A itu mengenai pola konsumsi dari segi peranan status. Sebagai contohnya itu seorang mahasiswa dengan seorang lansia. Nah, seorang mahasiswa itu dalam pola konsumsinya lebih banyak rasional dan irasional. Contohnya seperti mahasiswa yang ingin mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah, itu akan berpengaruh kepada tingkat ekonomi orang tuanya. Jika tingkat ekonomi kedua orang tuanya menengah sampai atas, maka mahasiswa tersebut akan memilih tempat kursus dengan harga yang lebih mahal. Nah, sebaliknya, jika tingkat ekonomi keluarganya itu dari menengah ke bawah, maka otomatis mahasiswa itu akan memilih tempat kursus yang biasa saja atau relatif murah. Selanjutnya, yang 2B itu dari segi usia dan siklus hidup. Nah, kita contohkan saja sebagai orang yang baru menikah dan seorang lansia. Orang menikah itu lebih banyak membutuhkan peralatan rumah tangga, bumbu dapur, sembako, dan alat-alat elektronik, dibandingkan seorang lansia itu tidak membutuhkan itu semua. Tetapi lansia membutuhkan obat-obatan karena mereka lebih mudah terkena sakit, membutuhkan alat-alat terapi, dan juga membutuhkan pampers. Untuk contoh kasus kursus yang bahasa Inggris itu dari segi usia. Nah, untuk usia itu dari umur 10 tahun hingga remaja itu sudah harus sudah masuk kursus bahasa Inggris, karena dari usia 10 tahun itu bisa lebih mudah untuk dipelajarinya, dan untuk remaja ke atas itu bisa untuk bahasa Inggris itu mempersiapkan untuk terjun ke dunia kerja, karena pada zaman sekarang bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4A yaitu mengenai segmenting dan targeting. Nah, untuk kursus bahasa Inggris ini berpusat di Jalan Pahlawan nomor 59, akan disegmentasikan kurang lebih 3 km yang akan mendapatkan area itu mengenai area Jalan Terminal Cicahem, Jalan Sabuga, Jalan Laswi, Jalan Tugu Gus Ismail, Dalam, dan Dago. Nah, untuk kecamatannya itu meliputi Kecamatan Cibenying Kidul, Cibenying Kaler, Cibenying Kulon. Untuk segmentasi demografisnya itu dari indikator usia itu dimulai dari 10 tahun hingga dewasa, karena usia tersebut sudah mulai melakukan kursus bahasa Inggris. Nah, untuk pendidikan itu dari SD sampai kuliah. Untuk ekonominya itu dari menengah ke bawah atau menengah ke atas, dan yang terakhir untuk jenis kelamin itu ada wanita dan pria.
Nah, untuk targeting itu sendiri akan menargetkan semua poin indikator yang terdapat pada pertanyaan 4B. Nah, yang pertama indikator usia, karena di usia di bawah 10 tahun hingga remaja itu harus bisa berbahasa Inggris, maka dari itu harus mengikuti kursus bahasa Inggris, sehingga tempat kursus bahasa Inggris ini akan mendapatkan lebih banyak peluang atau peminat yang masuk ke dalamnya. Nah, selanjutnya untuk indikator pendidikan itu sama seperti poin A itu, jika diibaratkan umur 10 tahun hingga remaja itu disesuaikan dengan perkiraan pendidikan SD sampai kuliah. Nah, selanjutnya untuk ekonomi menargetkannya untuk menengah ke bawah, karena kursus ini menawarkan dengan harga yang relatif murah tetapi memberikan yang terbaik. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini bisa untuk wanita dan pria. Jadi kursus bahasa Inggris ini tidak ada batasnya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5A itu mengenai merek kursus bahasa Inggris ini. Nah, untuk merek kursus bahasa Inggris itu adalah ECI atau singkatan dari English Course Interactive, yang artinya tempat kursus bahasa Inggris yang interaktif. Nah, makna dari itu adalah menjadikan tempat kursus ini ingin menjadikan semua murid-murid itu berperan aktif dalam semua pembelajaran. Nah, sehingga murid tersebut tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi mendapatkan kepribadian atau kepercayaan diri mereka. Nah, agar terjadinya kepercayaan diri mereka dimulai dari tetap menjaga komunikasi antara pengajar dengan muridnya. Nah, selanjutnya untuk slogannya itu adalah Fly High with English, atau yang artinya terbang tinggi dengan bahasa Inggris. Maka dari slogan itu adalah karena di zaman sekarang itu kita harus bisa mempelajari bahasa Inggris dengan sedalam-dalamnya, karena pada zaman sekarang Inggris itu sudah menjadi bahasa yang universal atau internasional. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nomor 6 adalah nomor 6A itu mengenai value proposition. Nah, di sini saya memasukkan value proposition mengenai kursus bahasa Inggris itu. Yang pertama adalah professional teacher, karena pengajar di kursus ini merupakan pengajar yang memiliki kompetensi atau sudah lisensi, yang sudah memiliki izin. Nah, yang kedua adalah flexible time. Nah, untuk waktunya itu bisa disesuaikan dengan muridnya, jadi waktunya tidak mengganggu dengan waktu kegiatan mereka yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah class friendly. Jadi di kursus bahasa Inggris ini kita tidak cuma belajar, tetapi di sini mengajarkan lingkungannya seperti keluarga, teman, dan sahabat antara murid dan pengajar, sehingga itu akan terjalinnya komunikasi yang lebih erat. Nah, selanjutnya untuk titik paritas dari kursus bahasa Inggris ini dan kursus yang lainnya itu adalah yang pertama, sama-sama memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Yang kedua adalah memberikan fasilitas yang mendukung untuk pembelajarannya. Nah, selanjutnya untuk titik perbedaannya itu dibandingkan kursus yang lainnya itu, yang pertama adalah kursus ini menyediakan bagi siswa untuk mengeluhkan masalah, jadi kayak bina konseling gitu, kayak BK. Nah, yang kedua adalah waktu fleksibel, karena belajarnya bisa dengan sesuai waktu mereka yang mereka tentukan. Yang ketiga adalah membantu murid jika ada tugas dari sekolah. Untuk brand mantranya tersebut adalah yang pertama learning atau belajar, karena kursus ini tempatnya belajar. Yang kedua adalah interaktif, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tempat kursus ini menginginkan semua muridnya berperan aktif. Yang ketiga adalah low price, karena di kursus ini menawarkannya dimulai tingkat ekonomi dari menengah untuk ke bawah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen marketing. Apabila ada kesalahan atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.